ketika dia menoleh ke belakang, dia kaget dengan sekaget-kagetnya. Dia melihat suatu sosok kepala dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, seakan melihat ke arah Subur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fadil Muhammad Rejab, tentunya di channel Jendela Sunyi. Jadi teman-teman, gue berterima kasih banyak atas cerita-cerita kalian yang sudah dikirimkan kepada kami Jendela Sunyi untuk membawakan cerita-cerita pengalaman pribadi kalian. Oke, dari sekian banyaknya cerita yang kalian kirim ke kami, ada cerita satu yang menarik yang kita seleksi, yaitu cerita dari, ini nggak mau disebutin namanya ya, sebut saja namanya Subur. Ada apa dengan Subur? Jadi, Subur merencanakan perjalanan wisata 3 hari 2 malam di pantai Sawarna, di mana ketika perjalanan sampai di tujuan, Subur merasakan hal-hal yang aneh sampai dengan dia pulang balik lagi ke Bogor, merasakan ada yang mengikuti dia atau biasanya digendong gitu ya. Apa sih, tempelan ya, tempelan. Bagi kalian yang penasaran, mari ikuti terus. Jadi, Subur dan keempat orang teman sedang merencanakan perjalanan wisata menuju ke pantai Sawarna, di mana momen pada saat itu adalah momen ketika habis lebaran. Seperti kalian ketahui, di luar sana ketika habis lebaran pasti banyak banget tempat wisata yang dikunjungi oleh para wisatawan-wisatawan di luar. Si Subur ini dan keempat orang temannya berdomisili di daerah Bogor. Jadi titik kumpul untuk perjalanan wisata tersebut ada di Rumah Soleh. Pada saat itu untuk berkumpul yaitu jam 3 pagi. Pada saat itu mereka hendak melakukan perjalanan. Singkat cerita, ketika sampai di perjalanan jam 12, karena kan perjalanan dari Bogor ke Sawarna memakan waktu 7 sampai dengan 8 jam. Singkat cerita, sampailah Subur dan teman-temannya di lokasi pantai Sawarna. Namun, ketika Subur ingin mencari suatu villa untuk tempat tinggalnya, susah mencari villa karena hampir villa di situ tuh hampir semuanya penuh, terisi full. Dan pada saat itu tahun 2014 masih minim aplikasi-aplikasi kayak sekarang ya, kayak aplikasi Travelog kayak gitu-gitulah. Jadi akhirnya dibantu oleh warga lokal di situ mencari villa. Ketika mencari, ketemulah Subur di suatu villa. Namun villa tersebut agak sedikit menjauh atau agak jauh dari lokasi villa-villa para pengunjung lainnya. Sekitar tengah-tengah hutan, namun jaraknya ke rumah-rumah warga agak jauh gitu loh. Jadi ya kayak sendiri gitu lah. Cuman karena waktu sudah mulai mepet, akhirnya Subur memutuskan untuk sudahlah di sini sajalah katanya kan ya. Cuman villa tersebut gambarannya seperti ini kawan. Villa ini merupakan villa kecil, namun dengan dindingnya itu dinding anyaman dan lantainya itu lantai bambu. Karena villa yang ditempati oleh Subur ini terbilang kecil, akhirnya si Subur berinisiatif untuk membuat sebuah tenda di luar. Dan kebetulan juga si Subur sih udah bawa tenda ya. Jadi akhirnya daripada nggak pakai kan tendanya, jadilah kita bikin aja di luar. Lagi pula juga villa ini kamarnya cuma satu gitu loh. Akhirnya Subur berinisiatif untuk membuat tenda lah. Singkat cerita, di hari pertama berjalan dengan lancar dan biasa-biasa aja, nggak ada perasaan yang aneh-aneh lah si Subur dan keempat orang temannya ini. Sampai pada hari kedua, sudah berkemas, sudah bergegas, sudah berniap-nyiapin buat ke pantai ya. Perjalanan akhirnya dimulai. Ketika perjalanan memang karena villa dan jarak pantai itu cukup jauh, jadi si Subur sesampainya di sana sekitar jam 11 siang. Sesampainya di sana, Subur dan keempat orang temannya langsung melakukan suatu aktivitas pada biasanya lah. Orang kalau berwisata kan pasti ya udah mau senang-senang, mau have fun gitulah. Si Subur dan keempat orang temannya itu sampai di sana dia membuat kopi, makan siang, dan bersenang-senang sampai pada saat ketika itu si Subur sudah mulai lupa dengan waktu gitu loh. Akhirnya sudah hampir mau masuk ke maghrib gitu loh. Oke lah, setelah itu Subur dan si Soleh ini kasih tahu ke 3 orang temannya, "Woi, udah pulang lah. Udah mau maghrib nih kan," dia bilang kan. Akhirnya udahlah si 3 orang temannya ini dipanggil dia berjalan tuh ke pesisir pantai. Namun si Subur dan si Soleh berjalan itu dia ada di belakang ketiga temannya itu.
Ketika berjalan, si Subur dia menoleh ke belakang karena emang dia kayak ngerasa ada sesuatu lah. Dia menoleh di pantai tersebut. Kebetulan di pantai tersebut memang udah nggak ada pengunjung lain karena udah mulai masuk maghrib kan. Dan di pantai itu emang bener-bener udah nggak ada orang buat berenang gitu. Jadi akhirnya si Subur ini menoleh karena ada perasaan yang ngeganjel gitu kan. Akhirnya dia menoleh ke belakang. Ketika dia menoleh ke belakang, dia kaget dengan sekaget-kagetnya. Dia melihat suatu sosok kepala dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, seakan melihat ke arah Subur. Pas ketika dia ngeliat begitu, si Subur langsung kayak terdiam dulu sebentar, kayak dia kayak maksudnya ini apa ya gitu, ini apa ya, dia kayak masih kayak ini apa gitu ya. Akhirnya si Subur panggil lah si Soleh yang di depannya itu. Dia panggil, dia tepak si Soleh, lah ini dah, itu lu lihat di belakang deh, apaan ya, apaan sih Bur, udah coba lu lihat, noleh ke belakang dah lah. Ini Soleh menoleh ke belakang. Ketika Soleh menoleh ke belakang, sosok yang dilihat oleh Subur benar-benar dilihat oleh Soleh juga. Akhirnya Subur dan Soleh pun dibilang, kayak kaget, kayak orang dua-dua ini tuh kayak orang bingung gitu. Jadi kayak gitulah. Ketika pas begitu, akhirnya si Subur dan Soleh ini berinisiatif untuk bergegas nih, untuk pulang cepat-cepat lah. Ketika sesampainya di villa, Subur dan keempat orang teman-temannya langsung melakukan kayak langsung mandi gitu lah, karena kan habis dari pantai kan, yang ada badan isi garam semua nih. Akhirnya Subur dan teman-temannya udahlah mandi ganti-gantian. Waktu sudah mulai mengukulkan pukul jam 7:30. Subur dan keempat orang temannya makan malam selesai. Subur dan teman-temannya ini asik-asik lah, kayak orang pada wisata gimana sih ya kan, anak-anak muda lagi. Nah si Soleh dan si Subur ini main gitar. Pas main gitar ada yang ngobrol, nyanyi. Akhirnya si Subur hendak pengen pergi ke kamarnya, ke villa itu loh. Jadi dia pengen ngambil HP. Ketika Subur mau keluar dari tenda untuk mengambil HP di kamar sendirian ya, ini Subur jalan sendirian ini. Pas ketika sesampainya di pintu villa, dia masuk ke dalam, dia ambil HP di kamar. Ketika sudah sampai di kamar, dia mau keluar. Sebelum dia keluar, pas di dalam kamar itu Subur ngedenger suara spatula tuh, kayak penggorengan apa sih namanya, spatula kan? Iya benar. Iya, spatula di wajan sedang sreng. Subur langsung berpikir, lah bukannya tadi kita sudah pada makan, karena udah malam kan, udah makan malam tadi tuh. Gue bilang, kok masih ada bunyi suara spatula kan? Akhirnya Subur memberanikan diri untuk mencoba melihat. Ketika Subur berjalan mau ke belakang, ke dapur, dia lihat di dapur nggak ada siapa-siapa, kosong. Jadi wow, gila Subur mulu yang lihat ini. Akhirnya Subur udah langsung dia cepet-cepet lari sampai di tenda. Akhirnya pas sampai di tenda nih, teman-temannya masih pada asik ngobrol nyanyi segala macam. Si Subur akhirnya kayak paling sendiri, dia nih paling yang aneh karena dia kayak udah diem aja nih, dia udah mulai aneh di sini nih. Cuman ketiga temennya ini kan emang nggak tahu apa-apa, dan Soleh sempet tahu sih, cuman Soleh masih nggak tahu nih Subur kenapa kan. Udah akhirnya mereka ngobrol nyanyi tuh, keempat orangnya yang masih asik sih masih keempat orang temannya ini. Sedangkan si Subur tuh udah mulai kayak, kalau orang kayak cewek kalau diajak makan kemana terserah gitulah pokoknya. Jadi kayak ya udah gitu aja jawabnya, ya nggak apa-apa lah, terserah gitulah. Akhirnya sampai akhirnya si Soleh pas ketika teman-temannya ini udah pada asik nih main ngobrol nyanyi segala macem nih, asik, si Soleh ini menoleh ke HP-nya. Jam udah mulai pukul 1:30 malam, 1:30 pagi lah jatuhnya. Jadi ketika 1:30 pagi, Soleh bilang, woi gila, kita udah asik-asik udah sampai jam berapa ini, 1:30, udahlah tidur. Akhirnya mereka semua disuruh tidur oleh Soleh. Udah akhirnya si Soleh dan satu temannya ini tidur di tenda, sedangkan si Subur dan kedua temannya lagi tidur di kamar villa itu. Singkat cerita, ketika tidur Subur terbangun. Jadi Subur bangun jam 3 pagi karena pengen kencing dia. Ketika Subur keluar dari kamar mandi untuk hendak pergi ke kamarnya ya, jadi ini Subur pengen cepet-cepet aja nih. Pas ketika dia jalan menuju ke kamar villanya, di depan pintu dia menoleh di arah ujung sana, ada sesosok seorang wanita yang sedang menatap kedua temannya yang sedang terbaring tidur di kamar tersebut.
Wow, gila nggak tuh? Jadi temennya itu gini, dia kan tidur dua orang gini nih, penempatannya lagi tidur terbaring, kepalanya di sini nih. Ini sosok wanita yang sedang menatap kedua temannya itu lagi di sini berdiri di ujungan pojok. Subur di luar pintu ngeliatin. Dengan hari itu juga Subur kayak langsung terdiam patung, pengen teriak tapi nggak bisa, pengen gerak tapi nggak bisa. Cuman karena emang bener-bener udah keadaan panik ini, si Subur mendengar suara di luar sana di dalam tenda masih rame gitu, masih ngobrol. Akhirnya Subur kayak langsung merasakan ketenangan, udah alhamdulillah dalam hati ya, udah alhamdulillah masih ada teman-temanku masih ngobrol di luar. Dia pengen hendak pergi ke tendanya si Soleh nih. Nah, akhirnya si Subur langsung bergegas lari gitu, tiba-tiba bisa lari aja gitu. Nah, panik kan ya, namanya gue panik. Pas udah nyampe di tenda, ini yang gila lagi, pas dia jalan-jalan ke menuju tenda, dia buka tendanya si Soleh, ternyata kedua teman-temannya itu lagi tidur. Nggak ada itu orang ngobrol-ngobrol yang tadi Subur denger-denger tuh, nggak ada. Akhirnya si Subur udah, wah nggak bener nih, nggak bener. Subur dengan cepat masuk ke dalam tenda, menutup tendanya, ngambil tas yang di samping Soleh, langsung tutup ke kepalanya. Keesokan harinya pun tiba, si Soleh dan satu temannya ini kan nggak tahu kalau si Subur ini tidur di dalam tendanya ya, karena dia tahu kan si Subur tidur di kamar. Keesokan harinya si Soleh dengan kaget pas bangun-bangun, dia ngeliat Subur ada di tendanya, langsung dia kaget, hah, leh, lah lu bukan tidur di sana di kamar, kok lu ada di sini? Cuman karena emang Subur mungkin udah terlalu banyak ngelihat hal-hal seperti itu, Subur dengan jawaban ya nggak apa-apa gitu aja udah. Jadi kayak orang nggak nyambung gitu loh, ngajak soal si Subur ngomong ini udah nggak enak, udah nggak nyambung lah pokoknya. Enggak apa-apa gitu, pokoknya gitu aja kayak orang linglung gitu. Akhirnya si Soleh ini emang udah berfirasat ya, dia tuh Soleh sudah berfirasat, cuma dia masih belum mau membenarkan nih firasatnya dia benar apa enggak ya. Hari ini adalah hari terakhir si Soleh dan teman-temannya pergi wisata di sini. Akhirnya berkemas lah si Soleh dan teman-temannya nih, berkemas dan teman-temannya semua sudah siap. Mereka ingin melanjutkan pulang ke Bogor. Singkat cerita, pas sampainya Soleh dan Subur di rumahnya Soleh, mereka ngobrol-ngobrol lah. Biasa lebih selesai itu kan mereka ngobrol-ngobrol dulu untuk menghilangkan sejenak rasa capek kan pas ketika perjalanan. Ya dia bersantai-santai ngobrol, cuman emang si Subur udah mulai nggak mau ngomong, dia tuh udah mulai nggak asik lah, dia mulai nggak asik di kalau di tongkrongan udah nggak asik lah dia tuh pokoknya. Ketika bapaknya Soleh keluar dari kamarnya hendak keluar, namun bapaknya Soleh pas jalan ke depan, emang si teman-temannya Soleh ini lagi di halaman depan lah ya, lagi ngobrol-ngobrol. Bapak Soleh keluar, ketika dia keluar, bapaknya Soleh langsung kayak kaget, langsung lah ditegur lah si Subur sama bapaknya Soleh. Weh Bur, lu mau apaan itu? Buset dah, ngikut tuh. Cuman yang ketiga orang teman dan si Soleh ini kan kayak bingung kan, apaan sih dalam hati kan. Langsung lah dijelaskan oleh si bapaknya Soleh ini nih. Memang kebetulan gue ceritain dikit nih ya, si bapaknya Soleh ini adalah orang yang paham dengan spiritual gitu lah. Jadi kayak orang yang punya indera ke-6 atau ke-8 gitu ya. Jadi dia tuh bisa tahu gitu loh. Jadi pas ketika dia melihat itu, langsung dikasih tahu lah si Soleh, bawa Subur ke belakang. Bawalah, ini hendak si Subur bawa ke belakang nih. Langsung pas dibawa ke belakang, dijelaskanlah si Soleh ini nih, ini bocah ngikut apa ya? Ini dia ngikut ini. Lu ngapain di sana? Jadi ada hantu yang mengikuti Subur. Dia nempel gitu ya, kayak orang ketempelan gitu loh ya, biasanya kalau pergi jauh gitu tuh yang suka sering ketempelan tuh. Jadi si bapak Soleh langsung jelasin ke Soleh nih. Langsung si Soleh bilang, masa sih? Soleh panik langsung. Pas ketika panik itu langsung sudah. Nih, lu ambilin air dah buruan. Dah. Gua mah cuman air dah yang bisa sembuhin deh. Akhirnya sudahlah diambil air sama Soleh nih. Pas ketika diambil sama si Soleh, ritual-ritual pada umumnya di masyarakat Indonesia nih, berkomat kamit lah si bapaknya Soleh ini. Dia baca-baca surat-surat ayat-ayat Al-Quran mungkin ya dalam arti, karena kan kebetulan si Soleh ini orang muslim kan, dia seorang muslim. Ketika dia baca-baca
Langsung si Soleh suruh si bapaknya Soleh ini suruh ke Soleh nih, suruh minum si Subur kan. Pas ketika Subur minum langsung pas dia minum si Soleh ngebilas ke mukanya kan, bapak ayahnya suruh kan, sekalian bilas ke mukanya kan. Ketika dia sudah dibilas, langsung dengan seketika itu juga Subur balik pada semula, kayak karakter Subur yang sesungguhnya. Dia kan emang kebetulan si Subur ini orangnya pegajulan ya, jadi dia di tongkrongan tuh yang paling pegajulan nih si Subur nih. Langsung dia balik lagi, dan si Soleh ini yang tadinya bilang katanya ini orang kan kayak ada yang aneh, firasat-firasat itu ternyata bener yang apa yang dirasakan oleh Soleh gitu loh. Oh ternyata bener nih. Singkat cerita, kejadian-kejadian aneh pada saat itu yang dialami oleh Subur dan Soleh. Cuman Soleh sekali doang sih ngeliatnya ya. Cuman kalau Subur nih, wah parah sih emang dia. 3 kali sampai dia ketemu tuh dengan itu, sampai 4 kali dia ngebawa juga. Ketika udah selesai nih, si bapaknya Soleh pun bilang, untung aja lu ya pada ya, untung dia nggak minta dianterin. Minta dianterin apa ya? Ini hantunya. Untung aja dia nggak mau minta dianterin. Untung aja dia mau pulang dengan cara baik-baik. Wow. Siapa yang percaya atau nggak percaya ya udah terserah kalian, karena ini cerita daripada narasumber gua. Ya ini pesan moral pribadi gue ya, gue menilainya ya. Emang bener sih, kita tuh kalau jalan-jalan ke suatu tempat atau suatu daerah, ya emang nggak boleh yang maksudnya nggak ya boleh lah seneng lah sekali 2 kali nggak apa-apa, maksudnya asal jangan melewati batas gitu loh. Ya karena yang gue percaya sampai sekarang, kita hidup di dunia ini nggak sendiri gitu loh. Pasti ada aja lah kayak gitu-gitu mah, kita ada, cuman kita nggak usah terlalu menekankan pada yang itu-itunya, nggak usah. Cuman kita harus sopan dan jaga perilaku lah ibaratnya kalau ke tempat baru, ke suatu tempat daerah yang baru lagi apalagi kan. Oke, gue berterima kasih banyak oleh para narasumber di luar sana yang sudah banyak banget nih yang ngirimin email ke Jendela Sunyi, tapi kita belum baca salah satu-satu, kita masih memilih. Oke, buat kalian teman-teman yang di luar sana yang memiliki cerita-cerita menarik, nggak apa-apa dikirimkan aja ke kami, karena pasti kita akan baca cerita-cerita menarik dari kalian. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa, sekali lagi gue ngingetin ini, gue ingetin mulu ya ngomongnya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe jika itu penting. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Fadel undur diri dari Kursi Hitam Jendela Sunyi.